Sejarah sepak bola di Indonesia dan di dunia. Perkenalkan, nama saya Garner Paulus Sinaga, NIM 24031002777. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini saya akan membahas sejarah sepak bola, baik secara global di dunia maupun perkembangannya di Indonesia. Sepak bola adalah salah satu olahraga paling populer di dunia yang telah menyatukan berbagai bangsa, budaya, dan lapisan masyarakat. Tapi, tahukah kamu bagaimana sejarah awal mula permainan ini lahir dan berkembang hingga seperti sekarang? Yuk kita mulai dari sejarahnya di dunia terlebih dahulu. 1. Sejarah sepak bola di dunia. Sepak bola modern yang kita kenal sekarang berasal dari Inggris, tetapi permainan serupa sudah ada jauh sebelum itu. Ada bukti-bukti bahwa permainan seperti sepak bola telah dimainkan sejak ribuan tahun lalu di berbagai penjuru dunia. Tiongkok atau abad kedua sebelum Masehi, permainan yang disebut Cuju dimainkan oleh tentara di Tiongkok kuno. Mereka menggunakan bola kulit dan menggiringinya ke dalam jaring kecil. Cuju bahkan tercatat dalam sejarah militer dan kebudayaan Tiongkok. Jepang, kemari. Di Jepang, permainan yang mirip disebut kemari, lebih bersifat seremonial dan dimainkan secara melingkar. Bola tidak boleh jatuh ke tanah, dimainkan oleh kalangan istana. Maya dan Aztec. Di Amerika Tengah, suku Maya dan Aztec juga memainkan permainan bola dengan menggunakan pinggul, meskipun berbeda tujuannya. Ini menunjukkan bahwa permainan menggunakan bola memang sudah ada di banyak tempat di dunia. Namun, sepak bola modern mulai dibakukan di Inggris pada abad ke-19. Pada tahun 1863, The Football Association atau FA berdiri di London. Inilah awal mula sepak bola modern dengan peraturan resmi yang kita gunakan hingga saat ini. Beberapa tonggak penting perkembangan sepak bola dunia. FIFA didirikan tahun 1904 di Paris oleh 7 negara: Eropa, Prancis, Belgia, Denmark, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Swiss. Piala Dunia pertama kali diadakan pada tahun 1930 di Uruguay dan dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay. Sepak bola terus berkembang secara global dan menjadi olahraga paling ditonton dan digemari di dunia. Banyak negara membentuk liga profesional, klub-klub seperti Manchester United, Barcelona, Real Madrid, Bayern Munchen, dan lain-lain mulai populer di abad ke-20. 2. Sejarah sepak bola di Indonesia. Sepak bola masuk ke Indonesia dibawa oleh penjajah Belanda pada awal abad ke-20. Awalnya sepak bola dimainkan oleh para tentara dan pekerja Belanda di Hindia Belanda. Namun lama-kelamaan masyarakat pribumi ikut memainkan olahraga ini. Beberapa tonggak sejarah sepak bola Indonesia. 1907 klub pertama berdiri Union Market Trans di Jakarta. Kemudian berdiri klub-klub seperti Voetbalbond Batavia, Surabajase Voetbal Bond, dan lain-lain. 1930 didirikannya PSSI atau Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Pada tanggal 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI dibentuk dengan ketua pertamanya Soeratin Sosrosoegondo
seorang insinyur lulusan Jerman. PSSI dibentuk sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme dan sebagai bentuk persatuan nasional melalui olahraga. 1938 Indonesia tampil di Piala Dunia. Hebatnya Indonesia dengan nama Hindia Belanda menjadi negara Asia pertama yang ikut serta di Piala Dunia 1938 di Prancis. Walau kalah 6-0 melawan Hungaria, ini adalah pencapaian besar dan bersejarah. Era pasca kemerdekaan. Setelah merdeka tahun 1945, sepak bola Indonesia terus berkembang. Kompetisi nasional seperti Perserikatan dan Galatama mencapai cikal bakal Liga Indonesia. 1994 Liga Indonesia terbentuk. PSSI menggabungkan Galatama atau Liga Semi Profesional dan Perserikatan Liga Amatir menjadi Liga Indonesia yang lebih kompetitif. Prestasi regional. Indonesia beberapa kali masuk final Piala AFF atau dulu Piala Tiger, namun belum pernah juara. Indonesia juga berhasil meraih medali emas SEA Games tahun 1987 dan 1991. Klub-klub besar Indonesia. Beberapa klub ternama Indonesia adalah Persija Jakarta, Persib Bandung, Persebaya Surabaya, Arema FC, PSM Makassar, dan banyak lainnya yang memiliki basis supporter fanatik. Piala Dunia U-ke-17 dan U-ke-20, Indonesia juga dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia U-ke-17 tahun 2023. Ini menjadi kebanggaan dan titik balik untuk pembangunan sepak bola usia muda di tanah air. Penutup dan harapan. Dari sejarah panjang yang telah kita bahas, baik di dunia maupun di Indonesia, kita dapat melihat bahwa sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga bagian dari identitas bangsa dan alat pemersatu masyarakat. Harapannya Indonesia bisa lebih maju lagi dalam dunia sepak bola dengan pembinaan usia muda, manajemen profesional, dan semangat juang para pemain. Kita bisa bermimpi untuk kembali tampil di Piala Dunia dan membawa harum nama bangsa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu suka penjelasan ini, salam olahraga.